Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 27 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan.
Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil untuk menjadi gembala. Pernah kita melihat seorang gembala menjaga ternaknya di padang rumput? Ia mengenal setiap ternaknya, bahkan yang kecil dan lemah. Jika satu hilang, ia mencarinya sampai ketemu. Pada suatu hari, kawanan domba harus menyeberangi sungai deras. Jembatan kayu itu rapuh. Sang gembala berjalan lebih dulu, menguji setiap langkah. Ia berdiri di tengah jembatan sambil memanggil domba-dombanya agar menyeberang dengan aman. Gambaran sederhana ini menolong kita mengerti kasih Tuhan. Yesus tidak hanya menyuruh kita berjalan,
tetapi ia sendiri lebih dahulu melewati jalan sulit untuk menuntun kita. Saudara terkasih, bacaan pertama hari ini berada dalam konteks konflik awal gereja perdana mengenai apakah orang bukan Yahudi dapat diterima tanpa mengikuti hukum Taurat. Petrus ditegur oleh orang-orang bersunat karena ia makan bersama bangsa lain. Ia lalu menjelaskan penglihatannya. Kain besar turun dari langit, berisi berbagai binatang yang menurut hukum Yahudi dianggap najis. Penglihatan itu bukan sekedar soal makanan, melainkan simbol perubahan. Ritual lama tidak lagi menjadi penghalang karya rahmat. Roh Kudus turun juga atas bangsa-bangsa lain, sama seperti atas para rasul pada Pentakosta. Di sisi lain, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Dalam tradisi Alkitab, gembala adalah simbol pemimpin ilahi. Yesus bukan sekedar memimpin, tetapi memberikan nyawanya bagi domba-domba. Kontras utama dalam teks ini adalah antara gembala sejati dan gembala upahan. Gembala upahan bekerja demi upah sehingga lari saat bahaya datang. Sebaliknya, Yesus mengenal domba-dombanya dan mereka mengenal Dia. Ia tidak lari ketika bahaya datang, bahkan nyawanya adalah taruhannya. Kedua bacaan saling menerangi. Kisah para rasul menunjukkan bagaimana gereja belajar memahami makna wafat dan kebangkitan Kristus secara konkret dalam sejarah. Keselamatan terbuka bagi semua. Sedangkan Injil Yohanes memberi dasarnya bahwa Yesus sebagai gembala baik menyerahkan hidup bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita meneladani Yesus dan juga belajar dari Petrus. Pertama, jangan merasa diri lebih suci dari orang lain. Tuhan menerima semua orang yang mau bertobat. Maka kita pun harus membuka hati, tidak membeda-bedakan suku, status, atau masa lalu. Kedua, percayalah bahwa Yesus adalah gembala kita. Saat hidup terasa berat, ingatlah bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Datanglah kepadanya dalam doa sederhana, dalam misa, dan dalam perbuatan kasih. Ketiga, kita juga dipanggil menjadi gembala kecil bagi sesama, yakni di keluarga, lingkungan, dan tempat kerja. Jagalah yang lemah, hiburlah yang sedih, dan bantulah yang kekurangan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.